Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perburuan dan juga ketenagakerjaan. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok, dan saya akan menambahkan sedikit terkait dengan seperti apa sih hukum di mana ketika perusahaan itu memiliki atau merekrut seorang tenaga kerja SDM untuk melakukan atau menjalankan usaha yang dijalankan, adapun hukum-hukum ini akan mulai berlaku. Ya, karena dia sudah punya orang yang menjalankan dan dia di bawah aturan seperti apa sih cara atau merawat istilahnya merawat, kemudian menjaga, kemudian mengorangkan seorang mengorangkan orang itu seperti apa, makanya semuanya diatur di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk hukum sendiri jadi kalau kita lihat pengertian dari tenaga kerja sendiri itu yang pasti semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama maupun yang sesudah masa kerja Nah, di mana hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan ini sendiri itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu menjelaskan tentang hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan di mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut terhadap atau kepada pengusaha atau pemilik usaha atau majikannya sebagai atasan dengan menerima upah. Itu baru bisa dilindungi secara hukum ketika memang ketenaga kerjaannya bentuknya seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang bahwa undang-undang tenaga kerjaan itu tertulis atau tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di mana prinsip yuridisnya itu ada beberapa macam yang perlu diperhatikan. Yang pertama, landasan asas tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik itu seperti apa Kemudian kesempatan dan pemberlakuan yang sama kalau di manajemen itu adalah terkait dengan job satisfaction Jadi mereka punya atau job nanti masuknya kalau di SDM nanti teman-teman masuk job enlargement karena dia harus punya kesempatan yang sama meskipun dia dari bawah jadi dia tetap punya peningkatan profesi di dalam perusahaan ini, kesempatan dan pemberlakuan yang sama. Kemudian perencanaan dan informasi tenaga kerja dia di dalamnya yang teratur di dalam kebijakan apa saja sih yang baik itu nanti tanggung jawab dan juga hak sebagai tenaga kerja. Kemudian pembinaan hubungan industrial, hubungan lembaga dan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja K3 kemudian pelatihan, pelayanan, penempatan, perlindungan dan pembinaan serta pengawasan dan juga ketenagakerjaan. Nah, untuk hubungan kerja sendiri ada dua sektor yang perlu diperhatikan, yaitu ada sektor formal dan juga sektor informal. Untuk sektor formal itu di dalamnya terdapat yang namanya perjanjian kerja. Jadi ketika nanti tenaga kerjanya masuk atau bekerja di salah satu perusahaan tersebut ada yang namanya perjanjian kerja. Istilahnya kalau kita bekerja itu ada kontrak tenaga kerjanya atau kalau istilahnya bahasanya adalah kalau kita ada surat keputusannya bahwa kita adalah karyawan di perusahaan tersebut yang mana gajinya sekian, adapun hak dan kewajibannya itu seperti apa. Nah, itu adalah perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja ini secara formal itu digunakan atas dasar kepercayaan seperti materi-materi kita sebelumnya bahwa kalau di Indonesia ini kalau hukum itu harus dilakukan secara tertulis Kalau pakai asas hanya sekedar percaya itu kalau di negara kita masih belum bisa.
gitu ya. Jadi itu perjanjian kerja, itu ada kepercayaan, kemudian ada upah yang akan dibayarkan, dan juga nanti dia yang si pekerja ini yang akan menerima perintah itu, karena dia kan bekerja ya. Gitu. Nah, prinsip nanti kalau di sektor formal, prinsip tertulis maupun tidak tertulisnya itu adalah bahwa memang kedua belah pihak ini ada kemauan tapi bebas. Jadi kayak kebebasan berkontrak itu kalau sektor formal itu adalah nanti atas kesepakatan biasanya tetap satu pihak sebenarnya. Cuma yang si penerima kerjanya ini itu adalah mau untuk melakukan hal tersebut. Jadi kemauannya bebas, ya. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama memang mau melakukan perjanjian kerja tersebut. Kemudian ada kemampuan dan kecakapan, ya. Kedua belah pihak ini memang ada kemampuan dan juga kecakapan. Kemudian ada pekerjaan yang diperjanjikan itu terkait dengan tanggung jawab dan juga haknya, ya. Jadi tanggung jawab baik nanti dari si pemilik usahanya maupun nanti yang menjadi pekerja di dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga yang pasti pekerjaannya itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, untuk sektor formal itu lama waktunya itu sebenarnya bisa dibagi juga menjadi dua macam, ya. Untuk waktu tertentu, ya, untuk waktu tertentu karena dia perjanjian kontrak, dia asasnya itu kontrak, berarti dia harus tertulis, ya. Untuk waktu tidak tertentu, istilahnya ya kita nggak tahu nih, gitu ya. Kayak sampai kapan dia akan bekerja di tempat kita, kemudian kayak semacam freelance, ya, yang tidak tertentu, yang jangka panjang pun, gitu ya. Ada perjanjian kerja tapi tidak waktunya tidak tertentu pun juga bisa ada yang tidak tertulis. Itu adalah hubungan kerja. Kemudian untuk yang sektor informal itu dia yang tidak berbadan hukum, yang dia modalnya hanya saling percaya dan juga sepakat. Itu kadang kalau sektor formal ya kalau kita mau bekerja di perusahaan, ya, yang memang konteksnya itu memang apa istilahnya formal lah istilahnya untuk pekerjaan, gitu ya, dan kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, itu sektor formal. Kalau sektor informal itu kan macam-macam ya, kayak yang swasta. Kemudian misalkan tenaga kerja menjadi asisten rumah tangga dan lain sebagainya, itu kan bukan sektor informal. Dia jadi dia tidak berbadan hukum, ya dia modelnya nggak ada perjanjian kerjanya, dia nggak ada tertulisnya, jadi cuma hanya saling percaya dan juga sepakat dari kedua belah pihak. Nah, nanti untuk yang sektor formal itu perjanjiannya bisa berakhir, gitu ya. Juga kita kan tidak bisa menghindari ketika memang perjanjian tersebut itu ketika terjadi kendala ataupun one prestasi itu kan pasti akan berakhir saat itu juga. Nah, perjanjian itu dikatakan berakhir kalau misalkan si pekerjanya itu meninggal dunia. Kemudian jangka waktu perjanjiannya berakhir, ada putusan pengadilan yang memang mengharuskan bahwa perjanjian itu harus diakhiri, gitu ya. Kemudian keadaan atau kejadian tertentu, ya, dan keadaan yang memaksa. Kayak misalkan kalau keadaan memaksa ya karena apa istilahnya bencana alam, gitu. Kan perusahaan mungkin kesulitan untuk membayar pun tidak sanggup, nah bisa jadi perjanjiannya itu berakhir dan si pekerjanya juga mungkin tidak bisa menuntut haknya. Kemudian kejadian atau keadaan tertentu, misalkan ya perusahaannya itu kolaps atau si pekerjanya ini ternyata melakukan kesalahan fatal, ya, misalkan mencuri, kemudian money laundry dan lain sebagainya, kita tahu. Kemudian putusan pengadilan, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian untuk tadi hubungan kerja, sekarang hubungan industrial. Untuk hubungan industrial ini lebih ke hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Jadi si pelaku usahanya, si pekerjanya, dan juga si pemerintahnya itu adalah hubungan industrial.
Nah, pokok-pokok kerjasamanya itu adalah kerjasama produksi, keuntungan, dan juga tanggung jawab. Kalau keadaan Indonesia, ya di Indonesia sendiri, kita menggunakan hubungan industrial Pancasila. Nah, cara dilaksanakannya seperti apa, gitu ya? Sarana industrialnya kita lihat adalah kalau di hubungan industrialnya kalau di Indonesia terkait dengan serikat pekerja. Ya, jadi dia organisasi pekerja dari, oleh, dan untuk pengguna, di mana mereka memperjuangkan hak dan juga kepentingan pekerja dan juga keluarganya mereka. Nah, nanti ngapain sih serikat pekerjanya ini? Ya, mereka akan melakukan perundingan dan juga musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan industrialnya sendiri. Ya, itu kalau serikat pekerja, saya kira teman-teman sudah tahu. Kemudian ada organisasi pengusaha, jadi beberapa pengusaha itu biasanya mereka mempunyai organisasi gitu ya, kayak paguyuban seperti itu kalau di Indonesia ya, dimana mereka nanti bukan kemudian tujuannya untuk yang negatif ya, gitu ya, tapi untuk melihat bagaimana perkembangan daripada pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia. Kemudian lembaga kerjasama Bipartit, gitu ya, dia forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah, dia yang terkait dengan masalah hubungan industri, di mana anggotanya itu adalah pengusaha dan juga pekerjanya. Kemudian Tripartit itu sama dengan Bipartit, ditambah dengan anggotanya itu adalah pemerintah. Ya, kalau Bipartit itu hanya pengusaha dan pekerja, kalau Tripartit itu adalah ditambah dengan pemerintah. Kemudian peraturan perusahaan itu bisa tertulis, ya, tertulisnya itu memuat hak, yang tadi saya bilang hak dan kewajiban pengusaha, dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, kemudian jangka waktu berlakunya aturan perusahaan. Itu ya. Jadi ketika aturan itu dibuat, itu yang hanya bisa dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun, dan setelah 5 tahun itu harus diperbarui. Seperti itu. Kemudian KKB, kesepakatan kerja bersama, itu hasil perundingan serikat kerja atau gabungan serikat kerja dengan pengusaha dan gabungan pengusaha yang memuat syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Ya. Biasanya setiap 2 tahun dan nanti akan diperpanjang selama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah penyelesaian perselisihan industrial. Tuh. Kemudian pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Ini untuk pengupahan ya berarti yang namanya pengupahan atau pemberian upah kepada tenaga kerja itu harus layak. Layaknya yang seperti apa? Ya yang sesuai dengan perlindungan pekerja dalam bidang pengupahan. Ya, harus ada yang namanya kebijakan upah minimum, kebijakan upah lembur, kemudian tidak masuk kerja dikarenakan sakit, kemudian tidak masuk kerja dikarenakan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan juga upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya atau istilahnya kalau sekarang adalah cuti. Ya, cuti melahirkan tetap punya hak, termasuk di dalam pengupahan. Nah, perusahaan pilot, gitu ya, perusahaan ketika dalam kondisi pilot ataupun sedang dalam masa likuidasi, gitu ya, upah pekerja itu harus didahulukan. Jadi ketika perusahaan itu sedang kolaps, gitu ya, yang harus dipikirkan sama perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerjanya, yaitu pembayaran upah. Jadi ketika perhitungan atau pengembalian, gitu ya, kepailitan, ya ada uang berapa di dalam perusahaan itu bukan untuk mengembalikan hutang perusahaan dulu, tapi diupayakan adalah pembayaran upah tenaga kerjanya dulu, haknya tenaga kerja. Baru nanti dipikirkan seperti apa cara perusahaan untuk membayarkan tenaga kerja, utangnya. Nah, upah itu harus dibayar, ya, karena itu merupakan imbalan atas prestasi kerja yang sudah dilakukan sama pekerjanya. Ya, tapi pekerja itu harus membayarkan upah meskipun atau perusahaan itu harus membayarkan upah ya meskipun si pekerjanya itu dalam kondisi sakit ya, kemudian berhalangan masuk kerja, sedang menjalankan kewajiban negara, kewajiban agama ya, melakukan pekerjaan namun pengusaha tidak mempekerjakan ya, hak istirahat atau cuti, kemudian tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusahanya. Nah, kemudian pengusaha juga wajib memberikan fasilitas, tapi sesuai kemampuan daripada perusahaan itu sendiri dan juga menyesuaikan kebutuhan si pekerjanya. Ya, adapun fasilitasnya bisa rumah, kemudian kendaraan, bonus dan lain sebagainya. Oh, BPJS yang penting.
itu harus diberikan kepada tenaga kerja.